Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa budiman channel Majelis Taklim dan Dakwah Islam Ibadur Rahman, kembali lagi bersama saya Resi Pramudi. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang mendakwakan Islam seluruh penjuru dunia, dan tentunya bersama beliau ada keluarga dan para sahabat yang senantiasa ikhlas berjuang berdakwah demi tegaknya Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Pemirsa budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang perbandingan mabda. Kemarin kita sudah membahas mabda Islam. Alhamdulillah, kembali lagi dengan pemateri kita, yaitu Ustadz Yusuf. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biasa ngisi training. Ustadz, hari ini sepertinya materi kita, tema kita ini menarik sekali gitu. Iya. Yaitu perbandingan mabda. Kalau biasanya itu kan ada perbandingan mazhab gitu, tapi hari ini kita membahas tentang perbandingan mabda. Dan kemarin sudah disinggung sendiri bahwa apa itu mabda itu. Urgensinya yang mana bangkitnya seseorang itu tergantung dari pandangan hidupnya atau mabda'nya. Nah, hari ini kita membahas tentang perbandingan mabda. Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan di amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberikan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu secara online di channel Majelis Taklim dan Dakwah Ibadur Rahman. Kita masih dalam zona merah atau kuning ya, wabah COVID, dan semoga kita dan keluarga, orang-orang yang kita cintai, para ulama semuanya, mudah-mudahan Allah hindarkan dari wabah ini. Salawat dan salam kepada baginda teladan kita, Rasul kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Baik, sebagaimana yang ditanyakan tadi, bahwa mengapa perbandingan mabda ya? Kenapa tidak perbandingan mazhab? Mazhab ini kan kalau kita melihat setidaknya ada 4 mazhab. Mazhab itu artinya tempat merujuk atau tempat kembali. Ada mazhab i'tiqadi, mazhab akidah, ada mazhab fikih, ada mazhab fikih yang kita kenal dengan mazhab besar itu ada 4. Sebenarnya ada lagi ya, selain 4 itu ada mazhab Az-Zahiri ya, sebagainya. Maka saya punya kenalan doktor lulusan Al-Azhar Mesir, dia itu pakar 7 mazhab. Wah, luar biasa ya. Dia membahas, mengupas mazhab yang Jadi kita dengarnya ada 4 mazhab aja. yang masyhurnya kayaknya ada beberapa yang tidak. Kemudian ada mazhab siasi, mazhab politik, dan ada mazhab lughawi, mazhab bahasa. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ada kenal itu ada mazhab Kufah sama Basrah. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, kalau Basrah itu mengatakan kata dasar bahasa Arab itu dari masdar. Kalau ulama Kufah mengatakan dari fi'il madi. Nah, ini perbedaan-perbedaan. Nah, kembali ke perbedaan kenapa ini
aqliyah yang batiku anhu. Akidah aqliyah, akidah yang digali ya, yang berdasarkan pemikiran yang batiku ya, dari kata dasar ambasako yang batiku ya, yang memancarkan, menghadirkan, mendatangkan darinya sistem hidup. Jadi ada dua hal, di satu sisi akidah aqliyah, kemudian ada sistem atau sistem kehidupan. Nah, akidah ini itu kan yang menentukan manusia itu kafir tidaknya manusia itu kan yang menentukannya akidah, bukan yang lain, bukan dari sifatnya, bukan dari kejujurannya, misalnya berkerudung tidaknya, jilbab tidaknya, itu tidak, bukan penentu kafir dan mukmin ya. Walaupun memang ketika kita beriman Islam, kita diperintahkan untuk berbuat baik, jujur, menutup aurat dan sebagainya ya, tetapi pada dasarnya itu bukan penanda ya. Contoh misalnya yang menandakan, kita mengatakan jujur, orang non muslim, orang kafir bisa aja dia lebih jujur daripada kita misalnya. Tidak korupsi misalnya penanda, bisa jadi orang yang non muslim juga tidak korupsi, malah yang muslim haji korupsi. Bisa jadi ya, walaupun dia mengatakan diri sebagai Islam. Bahwa yang membedakan mukmin tidaknya manusia itu adalah akidah. Kalau kita baca di Quran surah At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallazi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Ya, dialah Allah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan mukmin. Ya kan? Kemudian dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ada kafir mukmin, perbedaannya itu akidah. Makanya penting untuk membahas akidah ini dilihat dari sisi sesuai dengan tema kita, dari sisi perbandingannya nanti dengan akidah-akidah lain. Ya kan? Di dalam Quran surah Al-Bayyinah contohnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik. Ya kan? Bahwasanya kafir itu terbagi dua, ada musyrik dan min ahlil kitab dan musyrik wal musyrik. Di situ ada kata min. Min itu dalam bahasa Arab, dalam usul fikih juga dibahas, dia menandakan sebagai lil bayan atau sebagai penjelas. Tetapi bisa juga kalau secara usul fikih kata min dalam Al-Qur'an itu bisa sebagai tab'id, pembeda, bisa juga sebagai bayan atau penjelas. Nah, dari ayat ini Al-Bayyinah ini mengatakan bahwa ada dua orang kafir itu, ahlul kitab dan musyrik. Nah, kita bedakan itu semua. Yang ahlul kitab sudah kita tahu dua, Yahudi Nasrani. Kemudian musyrik, ini banyak sekali turunan-turunannya. Ya kan? Selain dua pada itu yang beda pemikirannya dengan pemikiran dan akidah Islam. Nah, itu perlu kita, ya kan, agar kita itu tahu, bisa membedakan, memposisikan dan bisa memilih yang mana. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita dari judul sendiri itu perbandingan, Ya. Nah, berarti ada penengah atau pembandingnya. Kemarin kita sudah bahas mabda Islam itu sendiri. Nah, kira-kira yang dimaksud di sini pembanding Islam itu kira-kira mabdanya yang gimana itu, Ustaz? Atau apa sih yang membuat dia berbeda gitu dari mabda Islam? Kira-kira apa sih mabda itu selain Islam itu, Ustaz? Ya, tidak semua pemikiran itu menjadi mabda atau ideologi. Ya, mabda itu sama dengan ideologi. Tidak semua pemikiran nanti dikatakan ideologi, kecuali dia punya dua tadi ya. Nah, kemudian sifat ideologi ini dia setidaknya punya dua hal yang lain gitu ya. Ada fikrohnya, ada torikohnya. Fikroh ini adalah akidah ya, akidah dan konsep penyelesaian masalah hidup manusia ya. Gampangannya kalau kita di Islam ya syariatnya lah, ya kan. Adapun torikohnya, torikoh itu bagaimana menegakkan fikroh ini, bagaimana menegakkannya, bagaimana menyebarkannya, dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Visi misi gitu ya. Visi misinya bisa jadi seperti itu, fikroh dan torikoh. Nah, setiap sesuatu yang punya akidah akliyah dan nizamul nizam ya, kemudian dia punya fikroh torikoh, nah dia maka dia mabda. Dan pendek cerita, yang mabda yang ada sekarang ini di dunia ya itu ada 3, yaitu sosialisme, kapitalisme, dan Islam.
Nah ini yang mau kita kupas, ya kan? Jadi sosialisme, kapitalisme, dan Islam. Dan Islam. Jadi pembanding dari Islam itu sendiri ada dua tadi ya, Ya. sosialisme dan kapitalisme. Iya. Ideologinya, Iya. ya, yang nanti akan kita bandingkan. Kayaknya kalau udah ismisme berarti itu berkaitan dengan paham. Iya. Ismisme. Ya, kalau mabda'nya ideologinya ya. Jadi yang menjadi pembedanya itu apa sih? Ya, yang pertama sebenarnya ada cukup banyak ya, tapi kita batasi aja beberapa hal yang ini dalam hal akidah, dalam hal ekonomi ya, termasuk nanti dalam hal pemikirannya ya, bagaimana ia mengatur negara. Nah yang pertama dari sisi akidah, sosialisme ini dari sisi akidahnya dia mengatakan bahwa semua yang ada kehidupan alam semesta dan manusia itu awalnya munculnya dari materi yang berubah kepada materi yang lain, ya kan? Dari tesis ketemu antitesis akhirnya menjadi sintesis. Wah, ini kalau sekolah dulu kita bahas tuh SMA. Deh, nah ini jadi Dari materi ya kan? Kalau kita teori evolusinya Darwin ya, bahwasanya dari materi. Nah, sosialisme ini karena dia ateis, tidak meyakini Tuhan, tidak meyakini agama, tidak meyakini Tuhan, maka dia akan mencari teori yang masuk akal bagaimana makhluk hidup alam semesta itu bisa ada di kehidupan dunia ini, ya kan? Nah seperti itu. Jadi akhirnya dia mengemukakan teori dialektik materialisme, dialektik materi. Jadi yang menjadi Tuhannya dalam tanda kutip ya materi itu, karena dia mengatakan bahwa materi itu ada sebelum sesuatu di dunia ini ada, semuanya ada karena perubahan-perubahan materi. Jadi materi itu ibaratnya ya, dia juga sebagai azali ya, dia sifatnya azali, kemudian juga sifatnya kodim terdahulu. Kalau kita di Allah kan ada sifat kodim dan azali tadi. Kalau mereka materinya itu yang kodim. Sebelum ada ya materi dulu. Sebelum ada manusia materi dulu ada. Nah muncullah teori-teori bahwa dari materi. Kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokohnya. Misalnya manusia dari mana? Karena diteliti pada saat itu ya dipakai teori Darwin. Darwin pada saat itu melakukan ekspedisi sampai ke Galapagos sana. Kemudian singkat cerita dia menemukan tulang belulang simpanse ya, monyet jenis itu. Kemudian dia mengatakan bahwa manusia itu dulu awalnya dari monyet. Jadi mereka lebih kepada yang lebih tampak gitu. Lebih tampak ya, karena di materi tadi kan ya, mereka mengimani meyakini hal-hal yang tampak bagi dia saja. Adapun aspek non materi menurut dia tidak ada. Seperti itu. Begitu pula alam semesta yang lain, adanya udara, adanya batu dan sebagainya itu dari proses perubahan materi tadi, termasuk manusia tadi ya. Ada yang mengatakan dari monyet, ya kan, berubah menjadi manusia modern seperti sekarang. Dan saya pikir ya, ini pikiran lucu saya aja ya. Untung dulu itu Darwin menemukan yang menginspirasi dia itu tulang simpanse. Coba dulu itu tulang babi misalnya. Mungkin dia akan mengatakan manusia itu dari babi. Nauzubillah. Inilah pemahaman mereka itu seperti itu ya. Dan mereka juga dalam penggunaan akal mereka juga begitu. Dia mengatakan bahwa materi dulu yang ada sebelum ide ya. Artinya apa? Singkatnya begini, mereka tidak meyakini Tuhan, tidak meyakini aspek materi, adanya informasi-informasi. Kan kalau kita dalam Islam kan gampangannya kita melihat Al-Qur'an. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan? Dan Allah mengajarkan Adam itu semua nama-nama, ya kan? Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni dan seterusnya itu ya, bahwa Allah itu mengajarkan manusia nama-nama, semua informasi Allah kasihkan kepada Adam. Kemudian dia sebutkan di hadapan malaikat. Nah, itu diceritakan di Quran surah Al-Baqarah itu. Nah, kalau sosialisme dia tidak meyakini itu. Ya kan? Tidak ada aspek materi, tidak ada Tuhan yang memberikan informasi awal tadi. Sementara kalau kita dalam Islam itu beriman kepada yang gaib. Nah, beriman kepada gaib. Yu'minuna bil ghaib ya. Nah,
Dan teori-teori mereka ini mendasari teori-teori mereka yang lain. Bagaimana terciptanya proses-proses perubahan di masyarakat, munculnya manusia dan seterusnya. Ini begitu sistem, secara ringkas sistem ketuhanan mereka. Nah, kapitalisme seperti apa? Kalau kapitalisme ini sebenarnya dia meyakini Tuhan. Mereka dengan pemikiran sains yang begitu hebatnya, mereka melihat alam semesta ini dengan pandangan sains. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin ada alam semesta yang luar biasa ini tanpa ada sesuatu yang menciptakan. Mereka juga yakin itu. Ya. Cuma nanti bedanya dengan Islam, kalau kapitalisme ini nanti terserah saja Tuhannya itu siapa. Terserah agamanya aja. Kalau Islam ya Islam, monggo. Kalau yang lain yang lain. Semua setara, Tuhan itu setara saja. Yang penting ada Tuhan gitu loh. Kalau tadi sosialisme sama sekali tidak. Kalau dalam Islam sudah jelas bahwasanya kita sebelum ada alam semesta kehidupan ini ada Allah. Allah itu azali, Allah itu apa namanya? Qadim dan seterusnya. Itu kita baca di buku-buku akidah ya. Mulai dari buku Aqidatul Awam itu dibahas tentang akal, tentang keberadaan Allah, itu dibahas di situ. Termasuk tadi di kitab Nizamul Islamnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di situ disebutkan akidah Islam, tauhid dan seterusnya. Kemudian dari sisi yang kedua, dari sisi negara ya, karena ideologi ini kan menjadi, selain dia punya tadi dua hal itu, kemudian fikroh torikoh, dia juga menjadi pandangan hidup bagi suatu negara. Nah, bagaimana ideologi ini menjadi dasar sebuah negara ya? Bagaimana dia mengatur negara itu, ideologi ini. Nah, kalau sosialisme, mereka melakukan apa namanya, posisinya dia memiliki semua ya. Negara itu sebagai tangan besi. Dia melakukan pembatasan dan seterusnya. Ya, beda dengan kapitalisme. Kapitalisme itu negara itu memberi kebebasan yang luar biasa. Kamu terserah mau ngapain saja. Nanti kalau ada masalah baru negara hadir pada saat itu menyelesaikan masalah kamu, begitu ya. Semua serba bebas. Ya. Berbeda dengan Islam. Islam kan diturunkan itu kan kita untuk terikat kepada Allah, terikat kepada agama. Maka negara di dalam Islam itu fungsinya apa? Untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Bukan sekedar pemimpin itu untuk membebaskan masyarakatnya, tidak, tetapi untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Itu fungsi yang mendasar negara menurut mabda Islam. Kemudian perbedaan yang ketiga dari sisi ekonomi misalnya. Ekonomi. Ya, kalau ekonomi, asas-asas dalam ekonomi ini hampir mirip saja sosialisme dan kapitalisme. Ya. Dalam memandang barang dan jasa, produksi, kemudian distribusi, konsumsi dan sebagainya, itu mereka memakai asas manfaat. Ya, asas manfaat. Makanya di dalam kapitalisme kita kenal ada namanya utility. Ya kan, kalau kita belajar ekonomi, saya dulu SMA jurusan IPS, jadi saya belajar itu. Beda kalau host jurusan apa? IPA. Oh, kelihatan dari wajah. Fisika bang. Fisika. Kalau saya dulu pelajari. Tapi tidak mirip Einstein tadi. Oh iya. Jangan-jangan citanya mau jadi Einstein. Tapi alhamdulillah jadi kori yang luar biasa. Nah, apa namanya, utility itu tadi. Pokoknya semua barang dan jasa itu asal manusia ingin itu dalam bahasa Inggrisnya want, WANT. Kalau dalam bahasa Arabnya rogbah. Ya, rogiba yargabu rogbah. Nah itu. Ketika ada keinginan, ya terserah saja negara membolehkan aktivitas ekonomi apa saja. Kalau asal manusianya itu ingin. Manusianya mau yang haram ya silahkan. Makanya di dalam ideologi sosialisme juga, di kapitalisme juga seperti itu, membolehkan apa saja yang penting ada kemauan. Mau ada miras ya silahkan, mau ada praktek prostitusi ya silahkan. Ya, kalau kita lihat kehidupan malam di Amerika, di Eropa dan seterusnya, pernah ada penelitian di Amerika itu, satu malamnya di Amerika kejahatannya itu
1 tahun di Arab, bayangkan. Negeri-negeri Arab 1 tahun, di Amerika itu cuma 1 malam. Kehidupan malamnya luar biasa, glamornya, perjudiannya di Las Vegas itu kan, karena mereka negara-negara kapitalis, semua boleh di situ. Yang penting dianggap mendatangkan keuntungan ekonomi, manusianya ingin, terserah. Penting manfaat itu. Manfaat, riba terserah. Nah itu mereka seperti itu dalam ekonomi, karena yang dipandang tadi asas manfaat, utility tadi. Ya, barang-barang yang haram terserah aja. Kalau dianggap oke-oke aja oleh masyarakat, terserah, boleh diproduksi, boleh dikonsumsi. Jasa-jasa prostitusi terserah, boleh. Kan buktinya sekarang kan masih ada itu. Coba lihat di YouTube. Di Jepang misalnya, kehidupan prostitusi di Jepang itu kan legal di sana. Di Belanda legal, ya kan? Di Amerika legal. Di Indonesia legal juga. Kan seperti itu, karena ada pengaruh-pengaruh kapitalistik tadi. Semuanya boleh, ya. Barang dan jasa asal ada keinginan boleh diproduksi, boleh didistribusi dan konsumsi. Beda dengan Islam. Islam kan mana halal boleh, haram ya tidak boleh. Berarti bedanya dari standarnya mereka. Standar udah beda. Standarisasinya. Sisi ekonominya kan, Iya. halal tidak boleh, akan di stop. Miras akan di stop. Kalau yang lain itu berdasarkan manfaat, tapi ini berdasarkan Islam halal haram. Halal haram, maka mereka manfaat, betul. Kemudian bagaimana mereka mengatur kepemilikan misalnya. Kalau sosialis dalam negara itu, dalam hal ekonomi, kepemilikannya semua diatur sama negara. Kalau sosialis semua dibatasi, pendapatan dibatasi, nanti kamu harus gini, dibatasi semuanya. Kepemilikan itu semua dibatasi, bahkan kepemilikan pribadi, kepemilikan negara di sana. Negara kapan saja boleh ngambil punya masyarakat. Ini terjadi di Rusia, Cina ya, seperti itu juga dulu ketika sosialisme itu belum runtuh. Nah, di kapitalisme semua dibebaskan, semua boleh memiliki apa saja. Tambang-tambang boleh dimiliki, tanah luas-luas apapun boleh dimiliki asal kamu kuat. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam Islam baru sekali lagi kan halal haram lagi. Dan Islam ini juga membatasi dengan mekanisme syariat. Ada yang boleh dimiliki, ada yang tidak boleh. Ya kan, misal dalam Islam itu, dalam hadis dikatakan muslim itu syurokai muslimuna fi salasin, dalam 3 hal. Wal ma'i, wal kalai, wan nar. Dalam hal air, kemudian padang gembalaan dan energi, ya, minyak bumi dan seterusnya, itu milih masyarakat. Dan dalam pengaturannya diatur oleh negara. Jadi kalau di sosialisme itu pertumbuhan mandek, tapi kalau di kapitalisme pertumbuhan luar biasa itu. Makanya ada suatu tulisan itu dia katakan bubble ekonomik ya. Bubble ekonomi itu ekonomi gelembung besar begitu, tapi isinya kosong. Begitu meledak, ada krisis sedikit, hancur. Beda dengan Islam. Islam itu pertumbuhannya step by step tapi kuat, kokoh. Begitu ada krisis tidak jatuh deh. Itu bedanya, kuatnya Islam itu di situ. Nah, ini bedanya ya, dari sisi ekonomi, akidah dan seterusnya. Akhirnya punya standar sendiri, punya akidah sendiri di dalam mengatur negara. Jadi dari ketiga itu kira-kira yang paling unggul di mana, Ustaz? Paling unggul? Wah, sudah jelas. Pasti sudah jelas. Menurut akidah kita Islam. Secara akidah saja. Iya. Dalam Al-Quran dikatakan walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Dari Allah itu bagi Allah kemuliaan itu milik siapa? Muslim kan? Di surah Al-Munafikun. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada menandingi ketinggiannya. Betulkah itu? Apakah cuma semboyan saja? Tidak. Tergambar oleh sejarah. Islam sejak zaman sahabat sampai terakhir kekhilafahan Utsmani itu diterapkan luar biasa. Ya. Dan bertahan sampai 13 abad lamanya, menguasai hampir 2/3 dunia dan menebarkan rahmah yang luar biasa ya. Walaupun nanti dalam perjalanannya ada clash sedikit, penyimpangan dan sebagainya, dia tetap dikatakan luar biasa sekali ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan bahwasanya Islam ini luar biasa tingginya tadi.
seperti itu. Islam pasti lebih unggul dari sisi akidah, unggul, masuk akal ya kan, yang menciptakan Allah. Kalau dalam sosialisme yang menciptakan tadi siapa? Materi kan. Iya. Nah kalau kapitalisme bedanya lagi, dia yakin sama Tuhan tapi dia tidak mau diatur sama Tuhan. Nah ini kapitalisme, akidahnya namanya sekularisme, fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Itu kalau kapitalisme. Kalau sosialisme sama sekali agama nggak dipakai, kan tidak masuk akal. Iya. Ya? Kalau misalnya sih di fakta di lapangan tuh ada orang seperti akidahnya gitu, maksudnya dia sholat tapi masih melakukan riba, itu termasuk itu termasuk sama? Yang terpengaruh virus-virus sekularisme. Sholat juga tapi tidak nutup aurat. Ada juga yang mengatakan dosa dulu, senang-senang dulu, tobat kan nanti aja. Nah itu sudah terpengaruh itu. Itu dari segi individunya Ustaz ya? Ya itu dari segi individunya. Oke, kita bahasnya tentang perbandingan mabda. Nah, judul kecilnya menentukan arah hijrah. Apa sih hubungannya Ustaz? Ya, tadi kesimpulannya mabda ya berdasarkan akidah dan bukti sejarah mensejahterakan umat manusia juga ya Islam. Islam. Kita lihat kapitalisme ini masih ada. Sosialisme itu runtuh tahun 91, ya kan? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menulis tahun 60 tentang pemikiran karmak itu. Bahwasanya sosialisme tidak sesuai dengan fitrah, maka dia akan ada potensi untuk runtuh tahun 91. Kapitalisme juga seperti itu ya. Benar juga dikatakan Allah ya di dalam Al-Qur'an bahwa semua kaum itu ada ajalnya kan, dikatakan dalam Al-Qur'an. Ditentukan ajalnya. Sosialisme runtuh, kapitalisme nggak lama lagi runtuh, karena kita lihat sekarang kan dari segi ekonomi hampir terjadi resesi, krisis dan sebagainya. Begitu ada wabah sudah kelabakan mereka, ya kan? Nah tinggal Islam nanti kalau kita sadar akan tumbuh. Mungkin ada orang yang mengagung-agungkan suatu negara, mungkin dari maju, tapi dari dalamnya itu. Nah itu tadi manusianya. Islam, akidahnya ya langsung berasal dari Allah, sistemnya juga seperti itu kan, dari Quran Sunnah dari Allah, sistemnya mengatur ekonomi seperti itu. Nah apa hubungannya hijrah itu kan? Tarkul ula ila atsaniyah, perpindahan dari satu ke yang kedua, satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di zaman Rasul dulu kelihatan kan, dari Makkah ke Madinah. Makkah 13 tahun dakwah, kemudian siap-siap mendirikan negara Islam di Madinah. Rasul hijrah pada saat itu. Kalau dalam bahasa Inggris move on. Hijrah. Kalau kata Umar bin Khattab, hijrah itu farik, pemisah antara pembeda antara hak dan batil. Makanya pada saat itu Umar bin Khattab membuat penanggalan hijriah pada saat itu sebagai standar penanggalan, ya kan. Nah hak dan batil tadi sudah kelihatan kan, mana mabda yang batil, mana mabda yang gagal, ideologi yang gagal, kufur tadi sudah kelihatan. Nah makanya ya kita kembali menerapkan Islam. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu yang menyeluruh, tidak setengah-setengah ya, tidak seperti sekularisme tadi dipisah-pisah ya. Kalau sholat oke, puasa oke, tapi ke dalam negara jangan dulu lah, nanti itu termasuk virus sekularisme. Kalau dalam Islam ya semuanya diambil total semuanya diambil, seperti itu. Nah sudah waktu kita nih, sudah mau habis. Padahal masih panjang ini ya. Itulah kadang kita membahas sesuatu itu pengennya lebih, cuman karena waktu. Ada yang bahkan mengatakan karena waktu yang memisahkan. Oke Ustaz, mungkin langsung aja closing statementnya terkait dengan materi kita hari ini Ustaz. Ya, judulnya apa? Perbandingan mabda menentukan arah hijrah. Nah, tadi sudah kita bedakan mana mabda sekularisme, kapitalisme ya, walaupun sangat ringkas sekali. Itu ada buku khusus sebenarnya membahas itu ya. Kemudian kalau dalam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani nulisnya dalam kitab Nizamul Islam, itu dijelaskan luar biasa. Kemudian kalau mau tahu pemikiran Karmak, ada satu buku itu Das Kapital judulnya, itu tebal bukunya, itu bisa dibaca kalau mau tahu ya. Tapi kalau kita cukup Islam saja ya. Nah,
Tinggal kita sudah tahu mana yang hak, mana yang unggul. Islam itu unggul ya. Sudah terbukti dengan 13 abad. Sosialisme beberapa saat aja sudah runtuh. Kapitalisme ini sudah seok. Tinggal Islam lagi yang akan kita pakai. Nah, Islam, bagaimana mewujudkannya itu tugas kita semuanya kaum muslimin. Bukan tugas salah satu partai atau salah satu kelompok Islam, tapi tugas kita semuanya. Bagaimana mewujudkannya, ya kan? Bahwasanya kita kan diperintah oleh Allah untuk udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara kafah, dan hukum-hukum Islam itu wajib untuk kaum muslimin ya, tidak boleh kita tinggal. Kemudian atiullah wa atiur rasul walil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai', kalau ada berlainan pendapat tentang kalian maka kembalikanlah dia itu segala sesuatu kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Islam semuanya, seluruh. Sebagaimana tadi ayat tadi, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara menyeluruh, totalitas, tidak setengah-setengah. Nah, ini PR kita. Walaupun di tengah kita ada perbedaan-perbedaan, barangkali jangan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai hal yang membuat kita terpisah. Tetapi bagaimana perbedaan itu kita kelola, sebagaimana kalau kita membangun bangunan kan tidak bisa sama, batu semua, semen aja misalnya tidak bisa bangun, harus ada batunya, ada semen, dan harus ada tukangnya, dan harus ada mandornya supaya bagus. Itu perbedaan dalam rangka membangun satu bangunan Islam agar Islam ini tegak di bumi Allah ini. Semoga kita termasuk orang yang menyaksikannya dan termasuk orang yang memperjuangkannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih pada Ustadz Yusuf atas pemaparan materinya hari ini terkait dengan pembandingan mabda dan yang menentukan arah hijrah dan kaitannya itu. Oke, pemirsa beriman channel Majelis Ta'lim dan Dakwah Islam Ibadur Rahman, alhamdulillah telah selesai pertemuan kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Saya Rizky Pramudi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.